Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita bertemu lagi. Teman-teman, hari ini Miss akan menemani teman-teman belajar math. Belajar apa ya kita hari ini? Kita langsung saja ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai perkalian bilangan bulat. Hari ini kita akan melanjutkan di pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat itu adalah apa ya? Sebelumnya mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Indra menyembelih seekor kambing dan sapi saat berkurban. Berat sapi dan kambing setelah disembelih adalah 250 kg. Jika Pak Indra ingin membagikan daging kurban kepada 500 orang di daerahnya, berapa kilogram daging yang diterima masing-masing orang? Teman-teman, untuk menyelesaikan ilustrasi yang sebelumnya, teman-teman kan bisa mengerjakannya dengan metode atau dengan cara perkalian yang sudah dipelajari. Nah, untuk ini bagaimana ya kira-kira? Yuk kita simak pembahasannya. Nah, untuk menyelesaikan ilustrasi yang tadi, kita harus mengenal apa itu pembagian. Pembagian merupakan pengurangan sebuah bilangan secara berulang dengan angka yang sama. Maksudnya gimana ya? Miss punya contoh. Di sini Miss punya 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 itu artinya 8 dikurangi dengan 4. Sebanyak berapa kali sampai 8 itu habis? 8 dikurangi 4 kan 4. 4 dikurangi 4, 0. Jadi, yang 4 ini adalah bilangan pembagi. Berapa kali 4-nya? Ada 2. Berarti 8 dibagi 4 itu adalah 2. Itu untuk cara pembagian dengan pengurangan berulang. Misal, 10 dibagi 2. Berarti 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sampai berapa kali? Supaya si 10-nya jadi 0 gitu. Itu adalah konsep dari pembagian. Nah, selanjutnya Miss akan mencoba menjelaskan pembagian dengan metode kancing. Miss punya contoh nih, 15 dibagi 5. Pertama, kita siapkan 15 kancing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian 15 kancing yang Miss punya akan Miss bagikan ke berapa tempat? Ke 5 tempat, karena di sini 15 dibagi 5. Miss bagikan ke dalam 5 tempat. Harus sama banyak, harus adil. Yuk kita bagikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, kancing Miss habis, tapi semua tempat sudah terisi dengan kancing yang sama banyak. Ada berapa kancing di setiap tempatnya? Ada 1, 2, 3. Semuanya sama banyak. Berarti 15 dibagi 5 itu adalah 3. Itu untuk pembagian dengan metode kancing. Nah, untuk soal-soal lain teman-teman bisa coba ya. Misalkan 20 dibagi 4, berarti teman-teman harus menyiapkan 20 kancing dan 4 tempat. Teman-teman akan memasukkan kancing ke 4 tempat dengan jumlah yang sama banyak. Gimana caranya ya? Tadi kayak Miss, satu-satu dimasukkan. Harus adil hingga jumlahnya sama di setiap tempat. Itu jawabannya ya. Itu untuk pembagian dengan metode kancing. Paham ya teman-teman? Ternyata pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Maksudnya seperti apa ya? Di sini Miss punya contoh. Misal, Miss punya 3 dikali 4 sama dengan 12. Ini dalam pembagian bisa ditulis seperti ini teman-teman. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Atau 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Maka ini artinya 3 dikali 4 sama dengan 12. Tapi kalau dibalikan, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Atau 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi pembagian itu ternyata merupakan kebalikan dari perkalian. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang Miss punya pertanyaan nih. Tadi kan kita sudah belajar metode kancing. Tapi bagaimana ya jika bilangannya negatif? Apakah akan sama cara pengertiannya? Oke, ingat teman-teman, aturan dari perkalian yang kemarin masih berlaku ternyata di pembagian, hanya tandanya yang berbeda. Di sini, positif dibagi positif hasilnya akan positif. Negatif dibagi negatif hasilnya akan positif.
Positif dibagi negatif hasilnya akan negatif, dan negatif dibagi positif hasilnya akan negatif. Jadi masih sama. Jika tanda bilangannya sama, maka hasilnya akan positif. Jika tanda bilangannya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Itu ya teman-teman untuk aturan pembagian. Jadi masih sama dengan aturan perkalian. Diingat-ingat karena kita akan mengerjakan pembagian menggunakan aturan ini untuk bilangan bulat. Nah, untuk lebih pahamnya teman-teman, kita coba selesaikan latihan secara bersama-sama. Oke, nomor 1, di sini Miss punya 20 dibagi 4. Yang pertama kali teman-teman harus perhatikan adalah tentukan tandanya terlebih dahulu. Di sini 20 dibagi 4, dua-duanya adalah positif. Menurut aturan berarti karena dua-duanya positif, hasilnya akan positif. Kalau positif, tandanya tidak perlu ditulis tambah di sini, cukup dikosongkan saja teman-teman. Nah, setelah mengetahui tandanya, teman-teman harus membagi bilangannya. 20 dibagi 4 itu hasilnya adalah 5. Gitu ya teman-teman. Jadi, hasilnya positif 5. Untuk nomor 2, di sini Miss punya negatif 42 dibagi 7. Hal yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah lagi-lagi tandanya. Negatif dibagi positif karena berbeda tanda bilangannya, maka hasilnya akan negatif. Kemudian teman-teman tinggal bagi bilangannya. 42 dibagi 7. Kalau yang belum hafal, teman-teman ingat perkaliannya. 7 dikali berapa yang hasilnya 42? Hasilnya adalah 6. Jadi negatif 42 dibagi 7 itu adalah negatif 6. Selanjutnya latihan nomor 3. Di sini Miss punya negatif 35 dibagi negatif 7. Nah, untuk pertama tetap kita harus tentukan dulu tandanya. Negatif dibagi negatif karena dua-duanya negatif, maka hasilnya akan positif, tidak perlu ditulis. Setelah tahu tandanya, teman-teman tinggal membagi angkanya. 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Jawabannya positif 5. Selanjutnya nomor 4. Di sini Miss punya negatif 48 dibagi negatif 6. Sama seperti contoh soal nomor 3, berarti dua-duanya negatif nih teman-teman. Berarti tandanya adalah positif. Kemudian teman-teman tinggal membagi bilangannya. 48 dibagi 6. 6 dikali berapa ya hasilnya 48? Coba, ada yang sudah hafal? Nah, sudah, berarti jawabannya adalah 8. 48 dibagi 6 sama dengan 8. Terakhir latihannya nomor 5. 81 dibagi negatif 9. Perhatikan tandanya terlebih dahulu. 81 dibagi negatif 9, positif dibagi negatif berarti negatif. Sekarang tinggal dihitung. 81 dibagi 9. 9 kali berapa hasilnya 81? 9 dikali 9, jadi jawabannya negatif 9. Mudah sekali ya teman-teman mengerjakan pembagian bilangan bulat. Yang penting teman-teman sudah tahu aturannya. Kalau tanda bilangannya sama, positif dan positif, negatif dan negatif, hasil akhirnya akan positif. Kalau tanda bilangannya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Untuk mengerjakan latihannya, teman-teman yang pertama harus menentukan tandanya terlebih dahulu. Setelah tahu tandanya apa, kemudian teman-teman dibagi bilangannya. Pembagian itu adalah perkalian yang berulang. Jadi teman-teman yang belum hafal pembagiannya, diingetin lagi perkaliannya. 4 kali berapa yang hasilnya 20? 7 dikali berapa yang hasilnya 42? 7 dikali berapa yang hasilnya 35? 6 dikali berapa yang hasilnya 48? 9 dikali berapa yang hasilnya 81? Jadi gitu teman-teman caranya. Mudah ya teman-teman. Oke, sampai sini. Nah, pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Untuk teman-teman yang masih bingung atau yang belum terlalu paham, boleh diulang lagi videonya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.